Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nazimu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Idhahul Mubham, syarah atas kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait qadhiyah syartiyah. Qadhiyah syartiyah itu dibagi menjadi dua. Pertama disebut dengan muttasilah dan ini sudah dijelaskan. Dan yang kedua disebut dengan munfasilah. Qadhiyah syartiyah yang dinamakan qadhiyah syartiyah itu atau sederhananya qadhiyah syartiyah itu adalah nisbah hubungan yang terjadi antara muqaddam dan tali. Apabila qadhiyah, ada sebuah qadhiyah yang nisbahnya terjadi antara muqaddam dan tali, maka disebut dengan qadhiyah syartiyah. Kemudian apabila nisbahnya adalah nisbah ittisal atau nisbah tasahub atau nisbatut ta'liq atau nisbatut talazum di antara muqaddam dan tali, maka disebut dengan syartiyah muttasilah. Namun apabila nisbahnya antara muqaddam dan tali adalah nisbatul lainat, nisbah pertentangan atau nisbatut tanafi, hubungan saling menafikan, atau nisbatut tanafur, nisbah saling meniadakan satu sama lain, maka disebut dengan qadhiyah syartiyah munfasilah. Jadi yang dinamakan qadhiyah syartiyah munfasilah itu adalah qadhiyah syartiyah yang mana nisbah antara muqaddam dan tali adalah nisbatul ainat, nisbah pertentangan, atau juga dikenal dengan nisbatut tanafi, hubungan saling menafikan antara muqaddam dan tali, atau juga disebut dengan nisbatut tanafur, saling meniadakan antara muqaddam dan tali. Tanafur itu artinya adalah adamul ijtima wal irtibat, tidak terhimpun, tidak ada hubungan, tidak ada kaitan antara muqaddam dan tali. Itu disebut dengan at-tanafur. Dan di sini syarih dan nazim tidak menggunakan istilah at-tanafi, nisbatut tanafi, melainkan menggunakan istilah at-tanafur. Jadi at-tanafur itu adalah adamul ijtima wal irtibat, tidak saling terhimpun, tidak saling terkait antara muqaddam dan tali. Wasyartiyatul munfasilah, dan adapun qadhiyah syartiyah munfasilah, ma adalah sesuatu. Aujabat yang mengharuskan apa ma, isinya ma ini adalah qadhiyah. Aidallat menunjukkan apa ma, alat tanafuri, atas tanafur, saling bertentangan, bainahuma di antara keduanya juz'aini, di antara muqaddam dan tali. Fa inna zaujiyata, maka sesungguhnya apa zaujiyah, keganjilan, kegenapan ya, zauj ini genap. Fa inna zaujiyata, maka sesungguhnya apa genap, fil misalil mutaqaddim, di dalam contoh yang lalu, munafiratun, ialah menafikan, bertentangan,
lil fardiyati terhadap fardun ini ganjil, terhadap ganjil. Contohnya di awal itu kan al-adadu imma zaujun wa imma fardun. Yang menjadi muqaddam adalah al-adadu zaujun, yang menjadi tali adalah al-adadu fardun. Nah, antara muqaddam dan tali ini terjadi tanafur, terjadi tanafi, atau terjadi al-ainat, pertentangan, saling meniadakan. Apabila yang terwujud itu adalah genap, al-adadu zaujun, maka al-adadu fardun ini tidak ada. Sebaliknya, apabila bilangan itu adalah fardun, ganjil, maka tidak mungkin bilangan itu juga adalah zauj. Pasti zauj ini terangkat, tidak ada. Ini disebut dengan saling meniadakan, saling menafikan antara muqaddam dan tali. Kemudian nisbatut tanafi, nisbatut tanafur, nisbatul ainat, nisbah pertentangan, nisbah saling menafikan antara muqaddam dan tali ini bentuknya ada 3. Ada kalanya at-tanafur fil ijtima atau at-tanafi fil ijtima, yaitu saling meniadakan fil ijtima. Yaitu fil ijtima itu artinya sama-sama terwujud, sama-sama terhimpun, sama-sama ada. Nah, yang saling menafikan kalau sama-sama ada, sama-sama terwujud. Nah, kalau yang dinafikan, saling menafikan itu fil ijtima, sama-sama terwujud, sama-sama terhimpun, sama-sama ada, maka ini disebut dengan munfasilah mani'atu jam'in. Disebut dengan munfasilah mani'atu jam'in. Yang kedua, nisbah at-tanafi, nisbah at-tanafur, nisbatul ainat antara muqaddam dan tali ini fil irtifa. Fil irtifa itu sama-sama terangkat, sama-sama tidak ada antara muqaddam dan tali. Maka kalau nisbahnya adalah nisbatut tanafi fil irtifa antara muqaddam dan tali, maka kemudian disebut dengan munfasilah mani'atu hulu. Nah, bentuk yang ketiga yaitu nisbatut tanafi, nisbatul ainat, atau nisbatut tanafur di antara muqaddam dan tali, yaitu fil ijtima wal irtifa. Yang saling menafikan antara muqaddam dan tali yaitu fil ijtima, kalau sama-sama terwujud, ya, juga saling menafikan, dan fil irtifa, sama-sama tidak ada, ini juga dinafikan, saling menafikan satu sama lain. Tidak boleh terhimpun dan juga tidak boleh sama-sama tidak ada. Nah, kalau tanafurnya, tanafinya atau inatnya fil ijtima wal irtifa, maka kemudian disebut dengan munfasilah mani'atu jam'in wa mani'atu hulu. Dan kemudian disebut dengan munfasilah hakikiyah. Jadi qadiyah syartiyah munfasilah ini dibagi menjadi 3. Pertama disebut dengan mani'atu jam'in, yang kedua disebut dengan mani'atu khulu, dan yang ketiga disebut dengan mani'atu jam'in wa mani'atu khulu, atau dikenal juga dengan hakikiyah, munfasilah hakikiyah. Wahiyah, dan adapun asyartiyah al-munfasilah, salah satu aksamin ialah 3 bagian. Ada 3 bagian. Pertama disebut dengan mani'atu jam'in. Mani'atu jam'in artinya, mani' itu artinya tercegah, jam'in ini terhimpun. Jadi yang at-tanafi atau al-ainat atau at-tanafur terjadi fil ijtima. Yang tidak boleh itu kalau sama-sama terhimpun. Yang saling menafikan itu yaitu kalau sama-sama terhimpun. Ya, yang tidak boleh itu fil ijtima, sama-sama terwujud, sama-sama terhimpun, sama-sama ada. Wahiyah, dan adapun mani'atu jam'in, ma adalah sesuatu dalat yang menunjukkan apa ma ala adami sihhatil ijtima,
atas tidak adanya absahnya terhimpun bainal muqaddam di antara muqaddam wa tali dan tali. Jadi yang tidak boleh di dalam mani'atu jam'i itu adalah kalau sama-sama terwujud, sama-sama tahakkuk, sama-sama ada antara muqaddam dan tali. Ini saling menafikan. Kalau satunya ada, satunya tidak boleh ada. Itu ya yang disebut dengan mani'atu jam'i. Wa in jawazat, meskipun membolehkan apa ma al-huluwah pada hulu, pada kosong. Hulu itu artinya al-irtifa, sama-sama terangkat. Kalau sama-sama ada, sama-sama tahakkuk, sama-sama terwujud antara muqaddam dan tali, ini saling bertentangan, tidak boleh. Cuman kalau dua-duanya sama-sama terangkat, sama-sama tidak ada, ini boleh. Contohnya, kaqaulina, seperti perkataan kita, al-jismu adapun jisim, imma abyadu, ada kalanya ialah putih, wa imma aswadu, dan ada kalanya ialah hitam. Aslinya ya, kalau diperjelas seperti ini. Al-jismu imma abyad, al-jismu abyad, al-jismu aswad. Yang menjadi muqaddam adalah al-jismu abyad, dan yang menjadi tali adalah al-jismu aswad. Nah, abyad yang menjadi muqaddam dan aswad yang menjadi tali ini tidak boleh sama-sama terwujud di dalam jisim. Kalau salah satunya ada, misalnya abyad ada di jisim, artinya jisim itu putih, maka aswad tidak boleh ada, tidak boleh terhimpun. Tidak boleh juga jisim sekaligus putih dan juga hitam, tidak boleh. Harus salah satunya. Kalau jisim itu putih, maka aswad tidak ada, irtifa, hilang. Kalau jisim itu aswad, hitam, maka putih ini tidak boleh menempel juga di jisim. Menempel juga di sini. Tidak boleh sama-sama tahakkuk, sama-sama ada. Nah, itu yang disebut dengan mani'atu jam'in. Tidak boleh sama-sama terwujud, tidak boleh sama-sama ada antara muqaddam dan tali. Apabila muqaddamnya yang terwujud di dalam jisim, maka talinya yaitu aswad yang harus hilang, yang harus terangkat, yang harus tidak ada. Apabila talinya yaitu aswad yang melekat di dalam jisim, maka abyad yang harus terangkat. Dua-duanya tidak boleh ada di dalam jisim. Namun bagaimana kalau kedua-duanya itu sama-sama tidak ada? Misalnya ya, abyad tidak ada, aswad juga tidak ada. Apakah boleh? Boleh. Kalau misalnya jisim ini warnanya merah. Kalau jisim warnanya merah, berarti abyad dan aswad juga hilang, tidak boleh menyatu ya. Tidak boleh menyatu. Jadi antara muqaddam dan tali boleh sama-sama khulu, boleh sama-sama irtifa, sama-sama terangkat. Cuman kalau terhimpun dua-duanya, maka ini yang tidak boleh, mani'atu jam'i. Fa innal jam'ah, maka sesungguhnya apa terhimpun, bainal bayadi, di antara bayat putih, wasawadi dan hitam, mumtani'un, ialah tercegah, mustahil, tidak boleh. Wa yajuzu, dan boleh al-hulu apa kosong, anhuma dari keduanya bayat wasawat, bikaunihi dengan adanya al-jisim, ahmaro ialah merah, masalan seumpamanya. Kalau dua-duanya sama-sama terangkat, sama-sama tidak ada, ini boleh. Misalnya jisimnya itu warna merah. Kalau warna merah berarti putih dan aswad sama-sama tidak boleh ada. Dan yang kedua, wa mani'atu huluin, disebut dengan mani'atu hulu. Mani'atu hulu ini pertentangannya terjadi fil irtifa, sama-sama terangkat. Muqaddam dan tali kalau sama-sama terangkat ini tidak boleh. Mumtani, tercegah. Berarti ini at-tanafur, at-tanafi, saling meniadakan, saling bertentangannya, yaitu fil irtifa atau fil hulu, ketika sama-sama kosong. Bagaimana fil ijtima? Kalau fil ijtima boleh dua-duanya terhimpun.
Wa mani'atu huluwin dan mani'atu hulu. Yang kedua, wahiyya dan adapun mani'atu hulu ma adalah sesuatu dalat yang menunjukkan apa ma alam tina'il huluwi atas tercegahnya hulu kosong terangkat min torofaiha dari dua sisinya ma min torofaiha dari dua sisinya ma wa injawazat meskipun membolehkan apa ma al ijtima pada ijtima terhimpun. Artinya yang pertentangannya yang terjadi antara muqaddam dan tali itu fil hulu, fil irtifa, sama-sama terangkat. Kalau fil ijtima tidak terjadi pertentangan. Artinya tidak terjadi pertentangan itu artinya boleh sama-sama terhimpun. Kakaulina seperti perkataan kita, Zaidun adapun Zaid, imma fil bahri ada kalanya ialah di dalam laut, wa imma alla yaghriqa dan ada kalanya ialah tidak tenggelam siapa Zaid. Yang menjadi muqaddam adalah fil bahri. Dan yang menjadi tali adalah alla yaghriq. Di sini disebut dengan mani atau hulu. Qadiyah ini disebut dengan qadiyah syartiyah munfasilah mani atau hulu. Kenapa disebut dengan mani atau hulu? Karena antara muqaddam dan tali tidak boleh dua-duanya sama-sama ada. Tidak boleh dua-duanya sama-sama hilang, bukan sama-sama ada ya. Tidak boleh antara muqaddam dan tali dua-duanya ini hilang. Terangkat. Kenapa kalau dua-duanya terangkat? Ini mustahil. Misalnya yang sama-sama terangkat. Fil bahri, Zaid fil bahri ini terangkat. Zaidun fil bahri ini terangkat. Tidak ada. Kalau Zaid tidak di laut, terangkat di laut, maksudnya tidak di laut, maka Zaid ini tidak ada pilihan lain kecuali di darat. Oke. Kalau muqaddam terangkat, fil bahri terangkat, berarti Zaid ada di darat. Wa imma alla yaghriq. Ini terangkat juga. Tak tenggelam ini terangkat. Nah, pilihan dari alla yaghriq ini tidak ada lain kecuali yaghriq, kecuali tenggelam. Alla yaghriq terangkat. Berarti yang terwujud adalah yaghriq, tenggelam. Maka kalau dua-duanya ini antara muqaddam dan tali sama-sama terangkat, sama-sama hilang, sama-sama tidak ada, berarti Zaid itu ada di darat dan tenggelam. Dan ini mustahil. Kalau Zaid itu ada di darat dan tenggelam, mustahil. Karena itu ini disebut dengan mani'atu hulu. Ya, mani'atu hulu antara muqaddam dan tali tidak boleh dua-duanya sama-sama hilang. Kalau Zaidun fil bahri, ya, Zaidun fil bahri terangkat, maka Zaid alla yaghriq. Maka Zaid ini alla yaghriq. Kalau Zaidun alla yaghriq ini terangkat, maka Zaidun fil bahri harus ada. Kalau dua-duanya itu terangkat, tidak ada, ini tidak boleh. Tapi bagaimana kalau dua-duanya ini sama-sama ijtima, sama-sama terhimpun, sama-sama tahakkuk, sama-sama ada? Ini boleh. Misalnya Zaid fil bahri di dalam laut dan tidak tenggelam. Nah, kan ini bisa dua antara muqaddam dan tali sama-sama terhimpun. Yaitu misalnya Zaid ini naik perahu. Zaid ketika naik perahu ada di laut dan dia tidak tenggelam. Yang tidak boleh itu adalah muqaddam dan tali sama-sama tidak ada, sama-sama terangkat. Namun kalau ijtima sama-sama terhimpun antara muqaddam dan tali, ini boleh. Fa innal khuluwah maka sesungguhnya apa kosong. Anit tarafaini dari dua sisi antara muqaddam dan tali, mumtaniun ialah mumtani tercegah, terhalang atau mustahil. Wa yajuzu dan boleh al jam'u apa terhimpun bi ayyakuna dengan ada siapa Zaid fi nahwi markabin ialah di dalam seumpama markab. Markab ini kendaraan atau perahu ya. Ini yang kedua. Yang ketiga disebut dengan wa mani'atu jam'in wa hulu.
nisbatut tanafur atau nisbatul ainat antara muqaddam dan tali ini terjadi fil ijtima wal irtifa. Pertentangannya yaitu fil ijtima, kalau sama-sama terhimpun ini jadi pertentangan, tidak boleh saling menafikan fil ijtima, dan juga fil khulu, fil irtifa juga sama-sama terjadi pertentangan, saling menafikan. Jadi at-tanafi atau at-tanafur, saling pertentangan di antara muqaddam dan tali terjadi fil ijtima wal irtifa. Nah, ini disebut dengan mani'atu jam'in wa khulu. Wahiyya, dan adapun mani'atu jam'in wa khulu, ma adalah sesuatu dalat yang menunjukkan apa ma alam tina'il jam'i, atas tercegahnya, mustahilnya terhimpun, wal khului, dan kosong terangkat. Kaqaulina, seperti perkataan kita, al-adadu, adapun bilangan, imma zaujun, ada kalanya ialah zauj genap, au fardun, atau ganjil. Bilangan kalau tidak ganjil ya genap, kalau tidak genap ya ganjil. Tidak mungkin antara genap dan ganjil ini sama-sama ada di bilangan. Misalnya 1 ya, biar jelas. Misalnya angka 1. Angka 1 ini kalau tidak genap ya ganjil. Kalau angka 1 ini ganjil, maka tidak mungkin dia genap. Tidak mungkin dia genap. Ini namanya at-tanafur atau at-tanafi fil ijtima. Saling bertentangan kalau sama-sama terhimpun. Nah, bagaimana bentuknya kalau at-tanafi fil irtifa? Pertentangannya, saling meniadakannya, yaitu ketika sama-sama terangkat. Itu juga terjadi. Ya. Satu, kalau disebut dengan ganjil, maka tidak mungkin disebut dengan genap. Cuman angka 1 ini tidak bisa lepas dari zauj dan farad, dari genap dan ganjil. Misalnya 1 bukan ganjil, bukan genap, ini tidak mungkin juga. Tidak mungkin sama-sama terangkat, ya. Genap dan ganjil ini sama-sama terangkat di angka 1. Ini tidak mungkin. Nah, ini. Karena itu ini disebut dengan mani'atu jam'in wa khulu. Fazzaujiyatu, maka adapun genap, wal fardiyatu, dan ganjil, la yajtami'ani, ialah tidak terhimpun keduanya, zaujiyah dan fardiyah. Tidak boleh sama-sama terhimpun di angka 1, genap dan ganjil ini. Wala yakhlu, dan tidak kosong, al-adadu, apa bilangan, anhuma, dari keduanya, zaujiyah dan fardiyah. Dan tidak boleh angka 1 ini tidak, maksudnya zauj seperti ini, wala yakhlul adadu minhuma, biar lebih jelas ya. Dan tidak mungkin angka 1 ini tidak ganjil dan tidak genap. Artinya ganjil dan genap sama-sama terangkat. Tidak mungkin ya angka 1 ini tidak ganjil dan tidak genap. Pasti antara duanya, antara ganjil dan genap, pasti melekat di dalam angka 1. Cuman ganjil dan genap tidak mungkin sama-sama terhimpun, juga tidak mungkin sama-sama terangkat. Ini yang disebut dengan munfasilah mani'atu jam'in wa khulu. Kemudian wahiyya, dan adapun mani'atu jam'in wa khulu, akhassu, ialah lebih khusus, min mani'atil jam'i, dari mani'atul jam'i. Wahiyya, dan adapun mani'atu jam'in wa khulu, akhassu, ialah lebih khusus, min mani'atil jam'i, dari mani'atul jam'i. Liman iha, karena mencegahnya mani'atu jam'in wa khulu. Ini hani kembali kepada mani'atu jam'in wa khulu, mencegah al-khuluwah pada kosong. Wa min mani'atil khuluwi, dan dari mani'atul khulu, liman iha, karena mencegahnya
mani'atu jam'in wa hulu. Ini kembali kepada mani'atu jam'in wa hulu. Al-jam'ah pada terhimpun. Fabainaha maka di antara mani'atu jam'in wa hulu wa baina kullin dan di antara masing-masing minhuma dari keduanya. Fabainaha maka ialah di antara mani'atu jam'in wa hulu wa baina kullin dan di antara masing-masing minhuma dari keduanya mani'atul jam'i wa mani'atil hulu al-umumu adapun al-umum wal khususul mutlak. Artinya hubungan antara mani'atu jam'in wa mani'atu hulu dengan mani'atu jam'in saja dan mani'atu huluin saja, ini hubungannya adalah umum wa khusus mutlak. Ini lebih terperinci ya, terkait nisbah al-arba'ah. Ini bisa dibaca di kitab yang lain ya. Watu sama dan dinamakan apa mani'atu jam'in wa hulu. Mani'atu jam'in wa mani'atu hulu, maksudnya demikian. Hakikiyatan pada hakikiyah disebut dengan munfasilah hakikiyah. Li'annaha karena sesungguhnya apa mani'atu jam'in wa mani'atu hulu ahakku ialah lebih pantas bismil infisali dengan nama infisal, dengan nama keterpisahan. Dan mani'atu jam'in wa mani'atu hulu ini disebut dengan hakikiyah. Kenapa disebut dengan hakikiyah? Karena yang benar-benar ada pertentangan, ada saling menafikan antara muqaddam dan tali, yaitu di mani'atu jam'in wa mani'atu hulu. Kenapa? Karena mani'atu jam'in wa mani'atu hulu ini pertentangannya fil ijtima dan fil irtifa. Sementara kalau mani'atu jam'in pertentangannya itu terjadi fil ijtima saja. Sementara fil irtifa tidak. Dan mani'atu hulu pertentangannya saling menafikan antara muqaddam dan tali terjadi fil irtifa saja. Sementara kalau fil ijtima itu tidak terjadi pertentangan. Karena itu mani'atu jam'in wa mani'atu huluin ini disebut dengan hakikiyah karena yang benar-benar terjadi pertentangan yang sempurna yaitu adalah mani'atu jam'in wa mani'atu hulu. Sementara yang dua yaitu mani'atu jam'in faqat dan wa mani'atu huluin faqat ini pertentangan antara muqaddam dan tali ini tidak sempurna. Karena ada salah satu bagian ya, salah satu bagian yang tidak terjadi tanafur, yang tidak terjadi saling pertentangan antara muqaddam dan tali. Karena itu mani'atu jam'in wa mani'atu hulu ini disebut akhos, lebih khusus daripada mani'atu jam'in dan mani'atu hulu. Hubungan ya, hubungan antara hakikiyah atau mani'atu jam'in wa mani'atu hulu dengan mani'atu huluin faqat wa mani'atu jam'in faqat ini hubungannya adalah umum wa khusus mutlak. Yang khusus, yang akhos atau yang khusus adalah mani'atu jam'in wa hulu. Sementara yang umum atau yang a'am adalah mani'atu jam'in faqat dan mani'atu huluin faqat. Walam yubayyin dan tidak menjelaskan al-musannifu siapa musannif aqsama syartiyatil muttasilah pada bagian-bagian syartiyah muttasilah wal munfasilati dan munfasilah wala aswariha ya wala aswaraha dan tidak menjelaskan ya sur atau kuantor-kuantor syartiyah muttasilah dan munfasilah. Kama sebagaimana fa'alah melakukan siapa al-musannif fil hamliyati di dalam hamliyah. Takriban tujuannya yaitu untuk memudahkan alal mubtadi atas pemula. Wadalikah dan adapun tabyin penjelasan itu, penjelasan terkait bagian-bagian syartiyah munfasilah, bagian-bagian munfasilah, kuantor dari muttasilah dan kuantor dari munfasilah. Ada di mana penjelasannya? Fil mutawwalati ialah
di dalam kitab-kitab yang pembahasannya itu panjang lebar. Kalau di dalam kitab ini ya, karena ini hanya untuk mubtadi, maka tidak dijelaskan secara panjang lebar terkait bagian-bagian syartiyah muttasilah dan munfasilah, dan juga aswarnya atau kuantor-kuantor dari syartiyah muttasilah dan syartiyah munfasilah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.